Shalom umat pemenang. Pernahkah saudara mendengar di mana setiap kali ada dua orang yang sedang berkonflik, salah satu di antara mereka mengucapkan satu statement seperti ini, "Dasar, kamu tidak beradat, ya?" Mungkin kita pernah mendengar statement seperti itu. Lantas, jikalau seseorang yang di dalam dirinya melekat suatu atribut sosial berupa kesukuan, artinya manusia hidup dengan nilai-nilai daripada suku, adat istiadat yang melekat di dalam dirinya, artinya manusia itu seharusnya memiliki sebuah perangkat norma yang mengatur bagaimana relasi di antara dua buah orang dalam menjalani sebuah kehidupan. Seharusnya dengan norma-norma tersebut tidak akan terjadi konflik jikalau mereka saling memahami adat istiadat mereka masing-masing. Namun disinilah letak kegagalan daripada nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di dunia ini. Lantas, bagaimana hubungan antara adat istiadat yang berisikan norma-norma yang mengatur interaksi manusia yang satu dengan yang lainnya seharusnya dapat terjalin harmonis dengan nilai-nilai kekristenan? Saya sering menyebutnya sebagai adat istiadat kerajaan surga. Bagaimana seseorang Kristen menempatkan adat istiadat duniawi dalam keimanannya? Karena tidak mungkin manusia yang memegang nilai adat istiadat yang berlaku di dunia ini dapat masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita belajar hari ini. Hubungan antara adat istiadat dan nilai-nilai kekristenan terletak bagaimana adat istiadat mencerminkan nilai moral dan sosial yang dipegang oleh suatu masyarakat, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dihadapkan pada standar kebenaran yang diajarkan dalam firman Tuhan. Kekristenan menekankan bahwa keselamatan dan hubungan dengan Allah hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui kepatuhan pada adat istiadat atau tradisi duniawi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, seorang Kristen tetap hidup dalam masyarakat yang memiliki adat istiadat tertentu, sehingga muncul tantangan dalam bagaimana menyeimbangkan antara ketaatan pada adat dan kesetiaan kepada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita seringkali dipengaruhi oleh budaya, tradisi, adat istiadat dunia. Budaya dunia membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan memandang kehidupan. Adat istiadat dunia mengatur bagaimana kita berhubungan dengan sesama, bagaimana kita berjuang untuk hidup, bahkan bagaimana kita memahami arti kebahagiaan dan kesuksesan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kita, setiap orang yang mengaku beriman kepada Kristus di dalam iman Kristen, kita adalah warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20. Itu berarti standar kehidupan kita tidak boleh disesuaikan dengan adat dunia, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai adat istiadat kerajaan surga. Nilai-nilai ini sangat berbeda dari nilai dunia karena berakar pada kehendak Allah dan sifatnya yang kudus. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bukan berasal dari dunia ini. Artinya, jika kita ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus meninggalkan pola pikir dunia dan mulai menghidupi nilai-nilai kerajaan surga. Hari ini kita mau membahas 10 nilai-nilai adat istiadat kerajaan surga yang menjadi dasar kehidupan orang percaya, dan bagaimana nilai-nilai ini bertentangan dengan adat dunia. Nilai-nilai adat istiadat kerajaan surga yang pertama, kerajaan surga berdasarkan kebenaran. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Dunia ini penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan. Orang-orang berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan dengan cara yang tidak benar, berbohong, menipu, dan mengambil hak-hak orang lain. Namun,
Adat istiadat kerajaan surga dibangun di atas dasar kebenaran Allah. Kebenaran dalam kerajaan Allah bukan hanya soal berkata jujur, tetapi juga hidup sesuai dengan standar kebenaran Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Kebenaran berarti hidup di dalam integritas, tidak menipu, tidak memanipulasi orang lain untuk mencapai keuntungan sendiri. Kebenaran berarti bersikap adil, tidak memihak kepada yang kuat atau yang kaya, tetapi membela yang lemah dan yang benar. Orang yang hidup dalam dusta dan ketidakadilan tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Yang kedua, nilai daripada kerajaan Allah atau sering saya sebut adat istiadat kerajaan surga. Kerajaan surga dibangun atas dasar kasih. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih dunia seringkali bersifat transaksional dan penuh syarat. Kita mencintai hanya jika kita menerima balasan. Kita mudah mengasihi orang yang baik kepada kita, tetapi sulit mengasihi orang yang menyakiti kita. Namun kasih dalam kerajaan surga adalah kasih agape, di mana kasih ini adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang rela berkorban tanpa mengharapkan balasan. Yesus sendiri mengasihi kita saat kita masih berdosa. Kita dipanggil untuk mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Kasih dalam kerajaan surga adalah kasih yang aktif, yaitu kasih yang memberi, kasih yang mengampuni, dan kasih yang melayani tanpa syarat. Yang ketiga, kerajaan Allah diperintahkan dalam keadilan. Besarnya kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Yesaya 9 ayatnya yang ke-7. Di dunia ini keadilan seringkali berat sebelah. Orang yang kuat dan kaya sering diuntungkan, sementara orang yang lemah ditindas. Namun dalam kerajaan Allah, Allah adalah Raja yang adil dan tidak memandang muka. Keadilan Allah itu berarti memperlakukan setiap orang dengan sama tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan. Keadilan Allah berarti membela yang lemah dan tertindas. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk bersikap adil dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita di dalam pekerjaan, dan di dalam masyarakat. Apakah kita sudah hidup dalam keadilan Allah? Yang keempat, nilai-nilai kerajaan surga adalah dibangun dalam kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi." Dunia mengajarkan untuk menjadi agresif, kuat, dan keras demi meraih kesuksesan. Namun dalam kerajaan Allah, kelemah lembutan adalah kekuatan yang sejati. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Kelemah lembutan berarti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kelemah lembutan berarti mampu mengendalikan diri dan tetap tenang saat diperlakukan tidak adil. Kelemah lembutan adalah tanda dari hati yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Yang kelima, kerajaan surga dipenuhi dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3, dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Rendah hati berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah. Kerendahan hati berarti tidak mencari pujian atau pengakuan. Kerendahan hati berarti bersedia untuk melayani dan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Selanjutnya, nilai daripada kerajaan Allah, adat istiadat daripada kerajaan Allah adalah dipenuhi dengan damai sejahtera. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah bukanlah ketenangan karena keadaan, tetapi ketenangan karena kehadiran Allah di dalam hidup kita.
Yang ketujuh, kerajaan Allah dihidupi dalam iman. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dunia mengajarkan untuk percaya pada apa yang bisa dilihat, dirasakan, dan dibuktikan secara logis. Orang dunia menuntut bukti sebelum percaya, namun dalam kerajaan Allah, iman adalah pondasi utama kehidupan. Apa itu iman dalam adat istiadat kerajaan Allah? Iman berarti percaya kepada Allah meskipun kita tidak melihatnya secara fisik. Iman berarti percaya pada janji-janji Allah meskipun situasi tampak berlawanan dengan pengharapan kita. Iman adalah dasar dari ketaatan kita kepada firman Allah, bukan saat kita tidak memahami sepenuhnya jalannya. Contoh di dalam Alkitab dapat kita lihat daripada Abraham, di mana Abraham taat kepada Allah untuk meninggalkan negerinya meskipun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Petrus berjalan di atas air karena percaya pada perkataan Yesus. Perbedaan dengan adat dunia berkata, lihat dulu baru percaya. Kerajaan Allah berkata, percaya dulu maka engkau akan melihat. Orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Apakah kita sudah hidup dalam iman kepada Allah, atau kita masih bergantung pada logika dan kekuatan sendiri? Yang kedelapan, kerajaan surga itu berarti menghormati kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dunia ini standar moral terus bergeser. Hal-hal yang dahulunya dianggap dosa kini dianggap sebagai hak pribadi atau pilihan hidup. Namun dalam kerajaan surga, kekudusan adalah nilai utama. Apa itu kekudusan di dalam adat istiadat kerajaan surga? Kekudusan berarti hidup terpisah dari cara hidup dunia yang berdosa. Kekudusan berarti menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar selaras dengan firman Tuhan. Kekudusan berarti hidup dengan standar Allah, bukan standar dunia. Perbedaannya dengan adat istiadat dunia berkata, ikuti arus zaman. Kerajaan Allah berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Contoh di dalam Alkitab dapat kita temui dari sosok Yusuf yang menolak godaan istri Potifar karena dia ingin hidup kudus di hadapan Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kesembilan, kerajaan surga mengutamakan kerendahan hati. Matius 23 ayat 12. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Namun, kita sering mendengar di dunia ini bahwa dunia mengajarkan untuk berhasil kita harus tampil menonjol, mencari pengakuan, dan menunjukkan kehebatan kita. Namun dalam kerajaan Allah, prinsipnya adalah kebalikannya. Kerendahan hati adalah jalan menuju kemuliaan. Apa itu yang dimaksud dengan kerendahan hati di dalam adat istiadat kerajaan surga? Kerendahan hati berarti mengakui segala sesuatu berasal dari Allah, bukan karena kehebatan kita sendiri. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Tidak mencari pujian atau pengakuan dari manusia, tetapi mencari perkenanan Tuhan. Perbedaan dengan adat istiadat dunia berkata, jadilah nomor satu. Kerajaan Allah berkata, jadilah pelayan untuk semua orang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Yang ke-10, kerajaan surga mengutamakan ketaatan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dunia mengajarkan kebebasan dan otonomi pribadi. Orang dunia ingin hidup sesuai keinginannya sendiri tanpa aturan atau batasan. Namun dalam kerajaan Allah, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Apa itu ketaatan dalam adat istiadat kerajaan surga? Ketaatan berarti tunduk pada kehendak Allah, meskipun kehendak itu bertentangan dengan keinginan kita. Ketaatan berarti melakukan firman Tuhan dengan setia, bahkan saat itu tidak nyaman atau tidak dimengerti. Ketaatan berarti menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Allah. Dunia berkata, hiduplah sesuai dengan keinginanmu. Tetapi kerajaan Allah berkata, jangan mengikuti keinginanmu, tetapi taatilah kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, atau kita masih mengikuti keinginan
diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, adat istiadat dunia memang terlihat menarik, memang terlihat sebagai sebuah standar moral, memang terlihat menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan kita dalam sebuah relasi. Namun, standar-standar dunia ini, nilai-nilai moral ini tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Bahwa destiny kita adalah menuju ke dalam kerajaan surga. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Orang yang berhasil menerapkan nilai-nilai adat istiadat kerajaan surga, maka dia akan menjadi sempurna karena Kristus. Yesus berkata bahwa jalan menuju kehidupan itu sempit dan sedikit orang yang menemukannya. Itu karena hidup menurut adat istiadat kerajaan surga membutuhkan pengorbanan, kerendahan hati, dan ketundukan total kepada Allah. Mari kita memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam iman, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.